Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat beserta salamnya semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen tentang pembuatan aplikasi penjualan tiket pesawat online. Baiklah, kami dari kelompok 3 dan kelompok 3 terdiri dari Putri Aprilia, Elisa Karisma, Vivi Demianti, Firda Amalia saya sendiri, dan juga Rosi Afilreza. Baiklah, pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama ada latar belakang, tujuan, deskripsi perusahaan, analis pasar dan pemasaran, produk yang dihasilkan, analis keuangan, kesimpulan, saran, dan juga implementasi mock-up yang kami buat. Langsung saja, latar belakang dari pembuatan tiket pesawat online ini. Pemesanan tiket adalah salah satu proses yang dilakukan sebelum melaksanakan suatu perjalanan dengan jarak tertentu yang menggunakan transportasi umum. Saat ini, perkembangan teknologi meningkat dengan cepat. Salah satunya adalah internet. Internet merupakan teknologi jaringan angkasa yang telah menjadi realitas dalam kebutuhan informasi dan komunikasi jutaan manusia di bumi ini. Maka atas dasar itulah kami merasa perlu untuk membuat suatu sistem informasi untuk memberikan kemudahan masyarakat yang akan melakukan pemesanan tiket tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dan kami membuat suatu sistem pemesanan tiket pesawat berbasis aplikasi yang kami beri nama Squidplan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Tujuan usaha. Squidplan menyediakan dan menyelenggarakan sistem dan fasilitas pemesanan online secara terpadu yang dapat melayani pemesanan tiket pesawat. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengefisienkan waktu dan biaya bagi masyarakat yang akan melakukan pemesanan tiket serta lebih memudahkan, lebih praktis, dan lebih cepat dalam melakukan pemesanannya. Yang kedua, memberikan informasi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang, baik informasi mengenai pesawatnya, jadwal penerbangan, sampai harga yang ditawarkannya. Yang ketiga, agar tiket pesawat bisa diakses dengan sangat mudah secara real-time melalui sambungan internet. Kehadiran tiket Squidplan saat ini menjadikannya sebagai pionir OTA, Online Travel Agency, di Indonesia dari penjualan tiket pesawat. Berikut ini nama-nama pemilik usaha. Yang pertama ada Putri Aprilia, Devi Danianti, Firda Amalia, Rosi Avio, dan Melisa Karisma. Investornya yaitu ada PT Garuda Indonesia dan PT Lion Mentari Airlines. Bidang usaha. Usaha yang kami jalani bergerak pada bidang akomodasi dan transformasi udara dan jasa pemesanan dan pembelian tiket melalui aplikasi berbasis mobile. Visinya menjadi situs one-stop travel dan entertainment terbaik di Indonesia. Misinya memenuhi kebutuhan pelanggan dengan solusi terbaik bagi setiap konsumen yang ingin traveling serta mendapatkan hiburan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Motonya, selain itu, Squidplan juga sekaligus tagline barunya. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Yang bertujuan menguatkan image Squidplan yang menyediakan kebutuhan pelanggan untuk membeli tiket pesawat secara online. Strategi pemasaran dan target pasar.
Strategi yang kami terapkan untuk produk kami yaitu membuat pamflet yang berisikan tata cara atau langkah-langkah untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi kami dan memasangkan iklan atau menyebarkannya melalui iklan baik via televisi maupun media sosial. Target pasar dari produk kami yaitu para customer yang memerlukan akomodasi dan transportasi yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Saya, Devi Dandianti, akan mempresentasikan tentang bagian analis SWOT, yaitu yang pertama adalah ada strength atau yang dimaksud dengan kekuatan. Berbasis aplikasi mobile sehingga Squiplan mudah untuk diakses dan digunakan oleh masyarakat di mana-mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke bandara. Selain itu, masyarakat atau pengguna juga dapat melihat informasi-informasi harga pesawat dengan mudah setiap saat. Lalu, ada harga-harga yang ada di Squiplan juga lebih murah dan terjangkau masyarakat. Selain itu juga ada dua pilihan harga yaitu kelas bisnis atau kelas ekonomi, sesuai dengan keinginan pengguna. Karena kerjasama dengan berbagai jenis maskapai penerbangan sehingga memudahkan masyarakat atau pengguna untuk memilih maskapai penerbangan sesuai keinginan mereka. Squiplan juga menyediakan berbagai informasi seperti harga tiket, jenis tiket, waktu penerbangan, tiket promo, berat bagasi, setiap pesawat dengan akurat, sehingga masyarakat atau pengguna dapat memesan pesawat sesuai dengan kondisi keuangan dan merencanakan keberangkatannya. Hemat waktu untuk melihat tiket karena tidak perlu jauh-jauh datang ke bandara. Lalu di sini ada weakness atau yang dimaksud dengan kelemahan. Masih banyak masyarakat, terutama kalangan yang umurnya sudah 60 tahun ke atas, tidak mengerti menggunakan transaksi online. Kadang mereka masih kesulitan untuk memakai handphone, apalagi bertransaksi di handphone. Jadi mereka melakukan dengan manual. Ada saja orang yang berpikiran takutnya tertipu atau tidak percaya. Untuk memesan tiket masih banyak orang yang ingin melihat langsung sebelum memesan sehingga pesan manual. Dan adanya aplikasi lain yang sama kegunaannya. Lalu di sini ada opportunity, peluang atau keuntungan, yaitu karena keperluan masyarakat untuk bepergian ke suatu tempat tertentu terus meningkat, seperti pulang kampung, liburan, berbisnis, menjadikan Squiplan sebagai salah satu aplikasi yang banyak digunakan karena mudah, cepat, terpercaya, dimanapun dan kapanpun bisa diakses. Informasi ditampilkan up-to-date sehingga orang-orang yang selalu mengunjungi Squiplan apabila ingin memesan tiket pesawat. Menampilkan harga tiket pesawat mulai dari yang termurah hingga yang termahal sehingga orang-orang yang dapat memilih sesuai keinginannya masing-masing. Menyediakan pilihan bahasa Inggris untuk dapat go internasional. Berkembangnya dunia teknologi di Indonesia. Kemudahan dalam informasi promo membuat konsumen akan tertarik. Dengan terjaminnya keamanan membuat konsumen menjadi lebih merasa aman dalam melakukan transaksi. Lalu di sini ada threat atau yang dimaksud dengan ancaman. Mulai muncul aplikasi-aplikasi yang serupa seperti Tiket.com, Nusatrip, Pergi-Pergi, U-Ticket, Tiket-Tiket, Airpass, Easy Travel, dan lain-lain. Sehingga Squiplan harus memutar otak untuk memikirkan ide-ide kreatif untuk mempublikasi dan bagaimana caranya untuk bersaing dengan orang yang lain. Muncul pesaing yang menyediakan layanan yang sama dengan promo-promo yang lebih menarik, karena tidak semua orang dapat menggunakan teknologi atau gugup teknologi dan aplikasi mobile.
Next, selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang produk yang dihasilkan. Yang pertama yaitu ada kualitas produk. Kualitas produk kami memiliki kualitas yang cukup baik karena kami sudah memikirkan sistem aplikasi kami secara akurat agar fungsi dan kegunaan aplikasi kami berjalan dengan efisien. Lalu di sini ada keistimewaan. Keistimewaan produk kami yaitu tingkat kemudahan pemesanan dan pembelian tiket pesawat dan juga keamanan data yang terjaga dengan baik sehingga meminimalisir kebocoran data pribadi pada customer. Lalu di sini selanjutnya ada analis keuangan. Yang pertama adalah asal modal. Modal yang didapat ada pribadi owner sekitar 50 juta. Lalu di sini ada investor sekitar 225 juta. Lalu di sini ada total modal kami yaitu ada sekitar 275 juta. Lalu di sini ada laba prediksi. Laba prediksi pendapatan dan keuntungan di sini ada pendapatan per bulan di sini ada pendapatan penjualan per bulannya sekitar 678.583.000. Lalu di sini ada total pendapatan per tahunnya sekitar 8.143 juta. Dan di sini ada laba per bulannya 403 juta. Laba per bulan ini kita dapat dari pendapatan penjualan dikurangi dari modal awal dan hasilnya 403 juta. Untuk total pendapatan per tahun, itu kami dapatkan dari hasil penjualan tiket pesawat selama 1 tahun di tiap bulannya. Kami gabungkan menjadi satu dan mencapai total 8.143 juta. Dan pendapatan penjualan per bulan kami dapatkan dari harga per satu tiket dikali jumlah tiket yang dibeli selama per bulannya. Dan misalnya harga satu tiketnya 1 juta. Dan dalam sebulan itu ada 15 tiket yang terjual yaitu 1 juta dikali 15. Pendapatan penjualan per bulan diambilnya dari jumlah harga tiket pesawat dikali jumlah tiket yang terjual dan hanya yang terjual bukan yang dipesan. Karena yang dipesan itu bisa dibatalkan, jadi itu tidak terhitung ke dalam jumlah pendapatan. Laba per bulan kami dapatkan dari hasil pendapatan penjualan per bulan dikurang dengan modal awal. Lalu pendapatan per tahun kami dapatkan dari jumlah pendapatan per bulannya yang kami gabungkan jadi satu dan mencapai hasil sekian. Lalu selanjutnya di sini ada analis keuangan grafik. Yang pertama adalah operasional usaha 40%, investor 30%, pelaksana 30%. Di sini kami menjabarkan keterangan presentasi pembagian keuntungan per bulan. Yang pertama yaitu operasional usaha 40%, pelaksana atau owner 30%, jumlah owner 5 orang, 30% dibagi 5 sama dengan 6% per owner selama per bulannya. Dan persen laba dari investor kami 30% dibagi 2 investor. Jumlah 2 investor perusahaan 30% dibagi 2 totalnya 15% per investor. Jadi untuk owner mendapatkan laba bersih 6% per bulan dan untuk investor laba ruginya 15% per bulan. Jika dibandingkan dengan modal investor, dalam jangka waktu 3 bulan, investor mendapatkan balik modal dari pendapatan laba 15%. Kesimpulan. Dari pembahasan, maka kami dapat mengambil beberapa kesimpulan. Antara lain, yang pertama adalah dengan adanya perancangan sistem informasi, pemesanan tiket secara online ini akan memberikan informasi akurat yang akan disampaikan kepada konsumen, serta lebih efisien waktu dikarenakan konsumen dapat melakukan pengecekan jadwal
ataupun pemesanan tiket dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Konsumen tidak perlu datang langsung ke kantor maskapai ataupun agen. Lalu yang kedua, dapat membantu mempermudah user atau konsumen dalam melakukan transaksi pemesanan tiket. Dikarenakan sistem ini dibuat dengan tampilan sederhana, sehingga tidak membingungkan konsumen dalam pengoperasiannya. Lalu yang ketiga, sistem ini dapat dijalankan secara langsung oleh konsumen. Adapun saran, untuk mendapatkan sistem informasi yang lebih baik lagi dan memiliki tingkat pemanfaatan yang lebih mendalam, berikut ada beberapa saran atau masukan yang mungkin bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan juga instansi. Yang pertama, memperkuat sistem keamanan agar sistem informasi yang ada tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu, melakukan pengguna sistem pada admin sehingga sistem dapat berfungsi secara optimal. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan mockup dari Acer. Yang pertama itu ada cover dengan logo Squiplan yang berada di tengah, dan ada klik tombol untuk memulai. Nah, selanjutnya ini ada login detail. Kita disuruh memasukkan untuk email, password, dan konfirmasi password. Lalu ada personal detail. Kita diharapkan masukkan nama, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Setelah itu, kita bisa langsung memilih create account. Setelah memilih create account, akan muncul tampilan akun Anda sudah berhasil dibuat. Lalu, di sini kita ada pilihan untuk sign in, jika kalian sudah mempunyai akun Squiplan sebelumnya. Jika kita pilih sign in, akan muncul tampilan seperti ini. Kita diharapkan untuk memasukkan email dan password. Lalu setelah kita isi email dan password, kita bisa klik login. Nah, jika kita lupa kata sandi, kita bisa memilih untuk lupa kata sandi. Nanti akan muncul tampilan untuk notification, harap masukkan alamat email Anda yang sudah terdaftar. Setelah masukkan alamat email, kita bisa klik untuk lanjutkan. Dan akan muncul pemberitahuan, tautan riset kata sandi telah dikirim ke email Anda. Klik tautan email dalam waktu 10 menit untuk membuat kata sandi baru. Nah, selanjutnya, ini adalah tampilan dari home dari Squiplan sendiri. Yang pertama itu ada keberangkatan dari, seperti sampel kita memakai keberangkatan dari Jakarta. Yang kedua ada pilihan penerbangan. Terus yang selanjutnya ada pilihan kelas. Nah, di bawahnya ini ada beberapa tampilan dari kota favorit dari pelanggan atau pengguna dari Acer Squiplan. Nah, di bawahnya ini ada home, booking, dan account. Yang tadi kita sudah jelaskan di awal. Nah, selanjutnya, untuk pilihan penerbangan sendiri itu ada domestik, internasional, dan private flight. Dan untuk pemilihan kelasnya itu ada ekonomi, ada bisnis, dan ada first class. Nah, di sini adalah tampilan untuk kolom search-nya. Seperti tadi kita memakai di home, kita memakai sampel Jakarta, maka kita klik cari, dan akan muncul hasil pencariannya bandara yang berada di Jakarta. Contohnya di sini ada Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Dan selanjutnya, sebagai sampel kita memilih Bandara Soekarno-Hatta. Di sini akan muncul tampil beberapa foto dari beberapa kota. Seperti contohnya di sini ada kota Bandung, ada Jambi, ada Samarinda, Kendari, Palembang, Malang, Denpasar Bali, Yogyakarta, dan Surabaya. Sebagai sampel, kita di sini memilih kota Denpasar Bali.
Setelah kita memilih kota Denpasar, Bali, kita langsung dipintai untuk memasukkan konfirmasi tanggal keberangkatan. Nah, di sini kita memilih bulan Oktober tanggal 14 tahun 2021. Kita bisa setelah klik tanggal 14 ini, kita bisa klik lanjut. Dan akan muncul detail dari penerbangan, seperti bandara asalnya Soekarno-Hatta, bandara tujuannya I Gusti Ngurah Rai, keberangkatannya Kamis tanggal 14 Oktober 2021, kepulangannya ini bisa kita aktifkan untuk kepulangannya, kita bisa slide untuk aktif. Dan di sini juga ada pilihan penumpangnya, kalau jika lebih dari satu, kita bisa klik untuk tanda panah ke bawah, untuk kelasnya juga. Kita bisa klik untuk tanda panah ke bawah untuk pemilihan lain seperti bisnis dan first class. Ketika kita sudah memilih detail penerbangan, kita bisa langsung klik untuk cari tombol cari tiket. Nah, setelah klik cari tiket akan muncul beberapa pilihan tiket. Seperti contoh salah satunya ini ada yang pertama ini ada tiket Lion Air maksud saya, maaf, dengan kode pesawatnya LE025 dengan harga 1.710 per pax, tersedia hanya 3 seat, keberangkatan dari jam 8.40 sampai estimasinya jam 11.45, kode bandaranya CGK DPS, durasi perjalanan itu 3 jam 5 menit. Nah, selanjutnya jika kita memilih salah satu dari tiket pesawat tersebut, kita akan masuk ke Your Booking. Dengan sampel di sini kita memilih tiket pesawat Citylink. Setelah itu di sini ada keterangan untuk total dan ada penumpang, ada pilihan bangku. Jika kita klik pemilihan bangku akan muncul seperti tampilan cost a seat. Nah, di sini juga sudah terlihat warna putih itu yang berarti bangku masih tersedia. Kalau berwarna merah, bangku sudah tidak tersedia. Setelah milih bangku, kita bisa lanjut untuk pemilihan pembayaran ataupun reschedule untuk mengganti tanggal lagi. Ketika kita klik pembayaran, akan muncul tampilan seperti ini. Total pembayarannya 1.876. Nah, di sini juga kita sudah taruh untuk kolom memasukkan voucher. Jika pengguna Skiplan mempunyai kode voucher atau diskon untuk pemotongan harga di total. Dan cara pembayarannya itu kita bisa melalui link aja, ShopeePay, Dana, virtual account BCA, ATM, retail pembayaran, ataupun kartu kredit. Selanjutnya, sebagai sampel kita juga memilih virtual account. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan untuk panduan cara pembayarannya. Kita pencet next, akan muncul seperti ini. Resi tiket. Itu berisi tentang resi nomor virtual account. Dengan limit waktunya itu 1 jam. Jika lewat dari limit waktu yang tersedia itu, otomatis tiketnya akan pembatalan secara otomatis. Setelah kita melakukan pembayaran, status proses di sini akan berubah menjadi berhasil. Sepertinya kalau kita sudah mengisi ataupun membayar tiket tersebut akan muncul seperti notification ini. Transaksi sukses. Dan ada untuk langsung kode bookingnya. Nah, selanjutnya tampilannya akan menjadi nih. Your ticket. Citylink dengan kode bookingnya sudah tertera di tiket. Dan selanjutnya, ini adalah untuk menu booking. Di menu booking ini ada untuk menu untuk membatalkan atau pembatalkan. Jika kita klik batalkan, akan muncul kolom seperti masukkan alasan pembatalan. Jika sudah kita isi alasan pembatalan, kita bisa klik kirim. Nah, akan muncul tampilan seperti tiket dibatalkan. Selanjutnya, mockup admin akan dijelaskan dengan rekan saya, Melisa Karisma. Di sini saya akan melanjutkan
presentasi dari mockup admin. Pertama, di sini ada tampilan untuk memulai. Apabila kita masuk ke sebuah aplikasi, maka akan ditampilkan halaman mulai. Lalu kita klik mulai. Setelah itu ada tulisan hello admin. Ini yang membedakan antara admin dan user. Lalu kita masukkan username admin, terus password, serta kita klik masuk, maka dia akan langsung muncul ke halaman menu. Di halaman menu ini terdiri dari jumlah maskapai, tipe penerbangan, jumlah bandara, seat class, revenue, informasi kotak, dan logout. Untuk jumlah maskapai, tipe penerbangan, jumlah bandara, dan seat class itu memiliki form tampilan yang sama yang berisikan data-data dari kebutuhan dari masing-masing menu tersebut. Kita ambil contoh jumlah maskapai. Di sini akan muncul tampilan dari form jumlah maskapai. Di sini ada angka berisikan banyaknya jumlah maskapai, lalu ada logo dari pesawat sebagai melambangkan bahwa ini adalah isian dari maskapai. Terus ini ada form untuk nama-nama maskapai, di sini ada Citylink dan Lion Air. Lalu di bawah ini ada form untuk menambahkan atau memasukkan maskapai baru. Di sini kita tulis maskapai Garuda, lalu klik masukkan. Nah, dia akan muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Seperti ini. Nah, dan tampilan hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya, di sebelah kanan dari data maskapai ini terdapat icon untuk hapus yang apabila kita klik, maka lihat. Apabila kita mengklik hapus, maka akan muncul form dari notifikasi dari hapus ini yang berisikan apakah Anda yakin akan menghapus Garuda. Apabila kita pencet batal, maka ia akan kembali ke form sebelumnya. Apabila kita mencet yakin, maka data akan terhapus dan akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu kita kembali ke menu. Setelah itu kita klik yang revenue. Isi dari revenue ini ada form-form atau pilihan-pilihan mengenai data-data pendapatan lebih spesifik dari aplikasi kita. Misalnya kita pencet yang weekly, terus untuk penerbangan kita pilih yang domestik, maka di sini setelah diklik yang weekly, maka akan berubah menjadi hijau tombol buttonnya. Kemudian ada domestik, dia juga akan berubah menjadi hijau. Nah, di maskapai ini ada tombol untuk melihat lebih detail apa saja yang ada di maskapai ini. Kita ambil contoh untuk revenue, kita lihat yang weekly, domestik, dan kita pencet Citylink. Setelah mencet Citylink, maka ia akan otomatis masuk ke dalam data ringkasan mingguan penerbangan domestik maskapai Citylink. Di sini ada jangka waktu yang bisa kita pilih. Karena kita milih mingguan, maka di sini akan secara otomatis menampilkan data dari selama 1 minggu, dari tanggal sekian sampai sekian, bulannya bisa dipilih nanti di sini, dan tahunnya bisa dipilih di sini. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini ada keterangan untuk warna hijau itu pesanan dibuat, untuk warna merah pesanan yang terjual, dan untuk warna kuning pesanan yang dibatalkan. Lalu kita klik next, di sini ada tombol next. Dan setelah itu kita akan dimunculkan untuk ringkasan penjualan mingguan penerbangan domestik maskapai Citylink. Di sini jangka waktunya masih sama, dan di sini adalah tabel dari ringkasan penjualan mingguan. Untuk hari Senin dipesannya sekian, terjualnya sekian, dan dibatalkannya sekian. Begitu seterusnya selama 1 minggu. Nah, di sini juga ada notifikasi atau pemberitahuan untuk admin. Apabila terdapat admin yang baru,
baru bekerja di perusahaan kami, maka sini ada notifikasi untuk pembatalan ini bersifat otomatis apabila pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu 1 kali 60 menit. Seperti yang sudah dijelaskan di mockup user sebelumnya, pembatalan otomatis dalam jangka waktu 1 jam. Lalu selanjutnya adalah tampilan untuk pendapatan mingguan domestik Citylink berdasarkan shift class. Di sini ada kelas ekonomi yang berwarna biru ini, kelas business yang berwarna hijau, dan kelas first class yang berwarna ungu. Jadi kelas ekonomi mendapatkan penghasilan selama seminggu sekitar 581,19 miliar atau juta. Terus untuk business class ada sekian juta dan untuk first class ada sekian juta. Lalu kita klik next, maka akan muncul ringkasan mingguan favorit daerah tujuan penerbangan domestik maskapai Citylink. Di sini yang pertama ada Surabaya, kedua ada Makassar, ketiga ada Denpasar, dan yang keempat ada Jakarta. Untuk tombol ini fungsinya melihat kembali kota-kota apa saja yang menjadi tujuan favorit dari maskapai Citylink berdasarkan penerbangan domestik. Bisa diklik di bawah nantinya. Lalu kita next, kembali ke menu. Di menu setelah revenue ada informasi kontak. Informasi kontak ini apabila kita klik maka akan muncul tampilan dari informasi-informasi kontak atau media sosial serta nomor telepon dari kontak aplikasi kami. Di sini ada Twitter, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, juga ada telepon biasa. Apabila kita klik ubah dari informasi kontak, maka akan muncul form edit kontak. Nah, di form edit kontak ini, kita tinggal langsung masukkan saja username baru di setiap form input yang ada di sini, yang sudah disediakan. Lalu apabila kita klik batal, ia akan kembali ke form kontak seperti yang sebelumnya. Apabila kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa next untuk melihat kembali username atau media sosial atau kontak yang sudah diperbarui. Kemudian ini ada pilihan menu untuk melihat menu, maka kita langsung next saja ke menu. Nah, selanjutnya yang terakhir di menu setelah informasi kontak ada logout. Apabila kita mencet logout, maka akan langsung otomatis muncul notifikasi untuk kita logout seperti ini. Apa Anda yakin ingin keluar? Apabila kita pencet batal, maka kita akan kembali ke menu. Namun apabila kita mencet yakin atau keluar, maka akan muncul tampilan notifikasi bahwa kita sudah berhasil keluar seperti ini. Lalu di sini ada pilihan untuk masuk kembali, dan di sini ada pilihan untuk tutup aplikasi. Nah, untuk pilihan untuk masuk kembali, maka kita akan ditampilkan ke form masuk seperti yang di awal sudah saya jelaskan. Namun apabila kita klik yang tutup aplikasi, maka secara otomatis kita akan keluar dari aplikasi tersebut. Baik, itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.